suara saya kedengaran, anak? Sudah disiapkan bukunya? Baik, kita mulai saja ya. Karena waktunya sudah jam 7 lebih 15 menit. Saya mulai aja. Saya sapa dulu anak-anakku sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Masih semangat ya dalam mengikuti pembelajaran kita di tema yang terakhir kita, yaitu tema 8. Untuk pertemuan pada hari ini, anak-anak kita akan membahas di subtema 3 ya, tema 3. Yang kemarin kita sudah subtema 2 dan juga subtema 1 sudah kita lewati sama-sama. Baik, kita mulai pelajaran kita dengan baca basmalah terlebih dahulu. Ayo bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pertemuan kita pada hari ini dapat bermanfaat. Anak-anak, bagaimana? Bukunya sudah siap semua? Ya. Baik, saya akan bagikan materi pelajarannya dari buku kalian juga sama. Kalian di HP juga lihat di buku masing-masing ya, biar tidak terlalu di mana nah, sudah terlihat? Sudah. Nah, kita akan mulai di subtema 3 anak-anak, yaitu aturan keselamatan di perjalanan. Contohnya ketika kita naik bis atau naik kendaraan, ya, di dalam kendaraan kita harus memakai sabuk pengaman. Kemudian kalau di dalam bis tidak boleh rame sendiri, ya, harus duduk yang tenang atau sambil menikmati pemandangan seperti pada gambar di halaman 1 ini ya. Selanjutnya, anak-anak, kita langsung masuk ke pembelajaran satu. Di sini ada kelasnya Udin yang sedang melakukan study tour. Apa sih study tour? Study tour itu? Study tour itu semacam belajar di lapangan sana. Itu di tempat misalkan ke candi atau ke tempat-tempat yang bersejarah. Langsung saja anak-anak, saya singkat-singkat ya. Nah, kalian kemarin sudah pernah belajar tentang huruf kapital ya. Huruf kapital itu selain digunakan untuk nama, untuk apa lagi? Bukan kalimat. Di awal kalimat ya, kemudian nama Tuhan dan juga nama tempat ya. Nah, kita akan mengulang sedikit materi huruf kapital ini ya. Contohnya di halaman 107 nomor 1 ini kita harus berdoa kepada Tuhan. Nah, kata Tuhan intinya harus Kedua juga begitu, kesehatan yang kita miliki merupakan anugerah yang maha pengasih. Huruf Y dan M ini adalah kata ganti Tuhan, harus ditulis dengan huruf kapital ya. Begitu juga dengan yang maha kuasa ya, Y dan M-nya itu harus ditulis dengan huruf kapital. Nah, kemarin anak-anak itu ada beberapa anak itu yang masih campuran kalau menulis. Ya, menulis kalimat biasa di tengah-tengah
harusnya tidak boleh kapital, malah ditulis kapital. Nah, kita kan sudah belajar ini ya, mana saja huruf yang harus ditulis dengan kapital. Itu harus kalian terapkan anak-anak ketika menulis tulisan di buku ya. Ingat anak-anak ya, kalau menulis harus sesuai dengan aturannya. Baik anak-anak, setelah kita kemarin belajar membaca waktu pada jam, sekarang kita mengenal waktu dari minggu ya, satu minggu. Jadi satu minggu itu anak-anak itu ada berapa hari? 7. Ya, satu minggu itu ada 7 hari. Satu minggunya itu ada hari apa saja sih? Coba kita sebutkan. Ayo sebutkan sama-sama, ada hari apa? Mulai dari minggu. Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Jadi ada 7 hari. Jadi perlu kalian ingat ya anak-anak ya, satu minggu itu ada 7 hari. Ya. Nih kalian ingat-ingat baik-baik, satu minggu itu ada 7 hari. Nah ini seperti yang dihafalkan Udin. Kalian berapa hari dalam satu minggu? Satu minggu 7 hari dulu. Ya. Nah nama-nama hari tadi sudah kita sebutkan sama-sama ya. Ingat anak-anak ya, satu minggu itu sama dengan 7 hari. Sekarang kita coba latihan soal di sini. Halaman 19. Ya, Udin dan keluarga berlibur ke rumah nenek selama 4 minggu. Berapa harikah Udin dan keluarga berlibur ke rumah nenek? Jadi, kalau satu minggunya itu 7 hari anak-anak, 4 minggu berapa hari ya? Mana caranya? Tinggal dikali, yaitu 4 dikali 7. Ya, 4 dikali 7 sama dengan berapa? Iya, 28 hari. Jadi 4 minggu itu sama dengan 28 hari. Ya, ini langsung saya tuliskan caranya ya anak-anak ya. Kalau menjawabnya itu ditulis 28 hari ya. Ya, 4 dikali 7 sama dengan itu, kalau kalian tidak hafal perkalian, nah akan rumus penjumlahan perubahan seperti yang pernah kita pelajari sama-sama dulu. 7 ditambah 7 kan 14 ya, 14 ditambah 7 berapa? 21. 21 ditambah 7 28 ya. Nah yang nomor 2, Udin dan teman-teman berlibur keluar kota selama 2 minggu. Berapa harikah Udin dan teman-teman berlibur keluar kota? 2 dikali 7 sama dengan 7 ditambah 7 berapa? 14. Ya, 14 hari. Jadi 2 minggu itu sama dengan 14 hari. Jadi Udin dan teman-teman berlibur keluar kota selama 14 hari ya. Kita lanjutkan biar tambah paham. Nomor 3, Udin dan teman-teman akan mengikuti lomba menyanyi. Kamu lagi siap-siap camping dengan keluarga? Sebenarnya liburan ideal buat kamu adalah di pantai dan mengadakan latihan menikmati menyanyi. ditemani wifi dan internet yang Dikali cepat. 7. Tenang, Itu sama dengan dapatkan 7-nya YouTube ada 5. Premium 7 untuk tambah menyimpan 7 musikmu secara offline 14 dan memutarnya di mana 21 saja. tambah 7 Buat 28 playlist yang tambah 7 sempurna untuk tidur di bawah bintang. 30. Sekarang kamu bisa melakukannya. Upgrade secara online atau di aplikasi Jadi, YouTube Music yang baru. Udin dan teman-teman Mulai uji coba mengadakan gratis. latihan menyanyi Persyaratan selama dan ketentuan berlaku. 35 hari. Itu anak-anak ya. Jadi minggu kalau dijadikan hari itu dikalikan 7. Nomor 4, Udin dan teman-teman akan mengikuti lomba menari. Mereka mengadakan latihan menari selama 3 minggu. Berapa hari kah Udin dan teman-teman berlatih menari? 1 hari. Ya, dikali 7 ya, dengan 21 hari. Yang nomor 5,
sekolah Udin akan mengikuti lomba adiwiyata. Mereka melakukan persiapan menjelang lomba selama 6 minggu. Berapa harikah sekolah Udin melakukan persiapan? 6 dikalikan 7. Ada yang tahu berapa? Kalau nggak tahu anak-anak dijumlah berulang begini ya anak-anak ya. 7 tambah 7 14, 11 tambah 7 21, 21 ditambah 7 28, ditambah 7 35, ditambah 7 42. Jadi Udin, sekolah Udin melakukan persiapan menjelang lomba adiwiyata selama 42 hari. Mengerti anak-anak? Jadi rumusnya ini kalian ingat baik-baik ya. 1 minggu itu sama dengan 7 hari. Ya, 7 hari. 1 minggu itu 7 hari. Jadi kalau 2 minggu, 2 dikali 7 sama dengan 14 ya. Bisa anak-anak? Ada pertanyaan? Lanjutkan. Nah, ini ada kerajinan. Kalian tidak perlu praktek, cuman kalian harus tahu ya. Jadi kerajinan namanya kerajinan kulit kerang. Mana kulit kerangnya? Nah ini ya. Nah, bahan-bahannya kulit kerang, kain flanel, kertas, lem, dan pika. Nah anak-anak, dari bahan-bahan 1 sampai 5 ini mana yang termasuk bahan alami? 1. Apa namanya? Nah, kulit kerang. Kenapa kok kulit kerang itu bahan alami? Karena tersedia di alam atau diciptakan oleh Tuhan ya. Kak Salma, udah mulai nih. Yang bahan buatan yang mana? Tunggu kakak. Ya yang bahan buatan ya yang nomor 2, 3, 4, dan 5 ini semua bahan buatan karena diciptakan atau dibuat oleh manusia atau dari pabrik. Kalau kulit kerang ini dari alam, makanya disebut bahan alami. Yang perlu kalian ingat adalah itu ya anak-anak ya, bahan-bahan mana yang terbuat dari alam dan bahan-bahan mana yang terbuat dari buatan atau buatan manusia ya. Nah ini cara-caranya seperti ini anak-anak kalau membuat kerajinan dari kulit kerang. Nah, membuat pola, kemudian digunting, setelah itu ditempeli dengan kulit kerang ya, dengan menggunakan lem tentunya. Kemudian hasilnya ditempel di kain flanel, setelah itu diberi pika. Udah anak-anak ya caranya ya. Yang penting kalian tahu mana itu bahan buatan, mana itu bahan alami. Ya, ingat-ingat ya. Kalau bahan alami itu tersedia di alam atau diciptakan oleh Tuhan. Sedangkan bahan buatan itu dibuat oleh manusia. Ya, ingat-ingat itu rumusnya. Ada pertanyaan? Langsung ke pembelajaran 2 ya. Nah, ini kita kembali ke kegiatan-kegiatan yang dapat mencontohkan itu rukun yang merupakan wujud dari persatuan dalam keragaman. Nah, contohnya tadi yaitu belajar bersama membuat kerajinan kulit kerang. Jadi kegiatan-kegiatan belajar yang dapat mewujudkan persatuan atau mewujudkan sikap hidup rukun itu yang pertama contohnya belajar membuat kerajinan kulit kerang bersama-sama temannya. Kemudian belajar menari bersama, sebenarnya dilakukan bersama-sama. Kemudian belajar menyanyi bersama teman dan belajar berolahraga bersama-sama, belajar permainan bersama-sama teman, dan atau membaca Quran bersama, ya, belajar membaca Quran bersama teman. Jadi ini contoh-contoh kegiatan belajar yang dapat kita lakukan bersama dengan teman-teman kita, dan kegiatan tersebut
adalah contoh sikap hidup dan merupakan wujud dari persatuan keragaman. Ya, ingat anak-anak ya. Ini sudah saya beri contoh, kalian perlu ingat-ingat saja. Jadi selain ini mungkin kalian punya ide lagi, mungkin belajar apa. Baik, saya lanjutkan anak-anak. Kita belajar kembali mengenal huruf kapital. Selain huruf kapital dibuat untuk nama awal kalimat dan nama Tuhan, itu ternyata huruf kapital juga digunakan untuk menulis nama tempat anak. Contohnya Pantai Ancol. Ya, halaman 118 ini. Udin dan teman-teman bermain di Pantai Ancol. Nah, Pantai Ancol ini ditulis dengan huruf kapital. Kenapa? Karena Pantai Ancol adalah nama tempat. Jadi nama tempat juga harus huruf kapital. Contoh lagi, keluarga Titi berlibur ke Danau Toba. Nah, selain awal kalimat, kemudian nama orang, ternyata nama tempat ini juga ditulis dengan huruf kapital. Ya, Danau Toba ini kan nama tempat pariwisata ya, yang ada di luar pulau. Danau Toba. Kemudian Beni dan keluarga menyeberangi Selat Sunda dengan kapal. Selain awal kalimat dan nama orang, Selat Sunda huruf S ini huruf kapital. Kenapa? Karena Selat Sunda adalah nama tempat. Contoh lagi ada Taman Safari. Ya, misalkan saya berpariwisata ke Taman Safari. Nah, huruf dalam kata Taman Safari itu harus huruf kapital. Kenapa? Karena itu nama tempat. Ya. Baik, coba kalian lihat ya, diperiksa nomor 1. Yang teman-teman mengamati letak Selat Malaka pada peta. Apakah kalimat ini benar atau salah? Tulisannya kalimat ini benar apa salah? Ada yang salah kira-kira? Yang mana? Iya, Selat Malaka. Ya, Malaka ini harus ditulis huruf kapital. Karena Selat Malaka adalah nama tempat. Ya. Yang kedua, ada yang salah? Nah, ini juga anak-anak, nama sungai itu harus huruf kapital. Namanya ya, nama sungainya. Sungai Berantak, Dape itu harus huruf kapital ya anak-anak ya. Sungai Bengawan Solo itu juga harus huruf kapital kalau ditulis. Kemudian nomor 3, Ngarai si anak terdapat di Bukit Tinggi. Ini juga harus kapital anak-anak ya. Si anak ini karena nama Ngarainya, nama ini Ngarai ini semacam air terjun. Kemudian nama kota ini juga harus ditulis kapital ya, B-nya. Lagi nomor 4, Udin dan keluarga liburan ke Pantai Parangtritis. Ada yang salah? Ya, Pantai Parangtritis ini harus ditulis kapital. Kenapa? Nama tempat. Nah, yang nomor 5, Ibu dan teman-teman melewati jalan Malioboro. Ada yang salah? Ada. Mana?
Jalan Malioboro ini ditulis kapital dengan nama tempat. Ya, mengerti anak-anak? Ada yang mau ditanyakan tentang huruf kapital pada nama teman? Kalian ingat-ingat ya nanti ya, selain awal kalimat, nama orang, kemudian nama Tuhan, nama tempat juga harus ditulis huruf kapital. Baik, saya lanjutkan. Nah, anak-anak, di sini ada Udin dan kawan-kawannya serta Bu Guru melakukan praktek olahraga. Sebelum olahraga, mereka berjalan-jalan dan juga berlari. Nah, ini anak-anak ya, berlari di pantai guys. Wow, seru sekali guys. Nah, kegunaan gerakan berjalan dan berlari itu ada banyak ya anak-anak ya. Langsung saja saya bacakan. Di situ selain dapat melenturkan otot kaki kita, kemudian otot tangan kita, kemudian badan juga menjadi sehat karena kita akan mengeluarkan keringat ya. Penyakit-penyakit nanti bisa keluar melalui keringat tersebut. Jadi gerakan olahraga berjalan dan berlari itu sangat banyak manfaatnya bagi kesehatan kita. Ya, kalian sekali-kali di rumah nggak apa-apa, praktek berjalan atau berlari kecil-kecil ya. Untuk sekali lagi kegunaannya melenturkan otot-otot kaki, kemudian badan menjadi sehat, kemudian kita akan membunuh penyakit di dalam tubuh kita dan lain sebagainya. Banyak sekali kegunaannya. Pasti mudah anak-anak ya praktek lari dan juga berjalan. Kalian pernah kan prakteknya ya, jadi kita tidak perlu praktek lagi. Tapi boleh misalkan kalian mau praktek sendiri di rumah juga ya. Baik, kita langsung ke pembelajaran 3 anak-anak ya. Sebelumnya apa ada yang mau ditanyakan? Lanjutkan saja ya. Anak-anak, teks seperti ini nanti di rumah kalian baca ya buat belajar. Saya akan menunjukkan intinya saja. Baik. Sekarang kita ke tanda titik. Setelah tadi huruf kapital, sekarang kita belajar tentang tanda titik. Dulu juga pernah kita pelajari bersama-sama. Sekarang kita ulang agar kalian lebih paham. Nah, sekali lagi, tanda titik digunakan di setiap akhir kalimat. Nah, contohnya seperti ini. Hari Senin sore, Udin diminta ibu membeli jagung bakar, kemudian diberi tanda titik. Nah, selain untuk mengakhiri kalimat atau digunakan di akhir kalimat, tanda titik juga digunakan pada akhir singkatan nama orang atau singkatan tempat dan lain sebagainya. Ya, contohnya yang di nomor 3 ini, ibu berpesan agar Udin membeli jagung bakar Pak M. Bayu. M ini biasanya singkatan dari Muhammad ya anak-anak ya, Muhammad Bayu. Nah, setelah singkatan itu diberi tanda titik. Nah, kemudian di akhir kalimat juga tetap harus diberi tanda titik. Kalian pun juga begitu. Misalkan mau menyingkat namanya Farah ya, Farah Fistianti. Itu kalau disingkat Farah F kan ya. Setelah huruf F diberi tanda titik. Atau Fahmi, nama lengkapnya Fahmi siapa? Nama lengkapmu siapa Fahmi? Walid. Ya, Muhammad Fahmi Walid. Kalau disingkat menjadi M titik Fahmi Walid. Jadi M-nya itu kan Muhammad, kalau disingkat diberi tanda titik M titik Fahmi Walid. Nah, gitu anak-anak ya. Jadi kalau mau menyingkat nama
setelah singkatannya tadi itu diberi tanda titik. Mengerti anak-anak? Contohnya lagi ini, rumah Siti terletak di Jalan Ahmad Hakim. Nah ini Ahmad Hakimnya disingkat titik ya. Contoh lagi ini, Jalan Muhammad Hatta disingkat M titik H. Jalan siapa ini? Jalan Cucu ya, ini disingkat ini setelah W ada titiknya ya. Kemudian Jalan Muhammad Nasir, setelah M titik itu tanda titiknya harus diberi ya. Paham anak-anak? Paham. Tanda titik selain digunakan di akhir kalimat, kemudian kemarin digunakan untuk menulis waktu ya, 08 titik pas itu kemarin ya. Nah sekarang tanda titik juga digunakan untuk setelah nama singkatannya. Ngerti anak-anak? Ada pertanyaan tentang tanda titik pada nama singkatan? Oke, saya lanjutkan ya. Ini ada orang yang sedang membeli jagung bakar. Oh, siapa yang suka jagung bakar? Enak ya, jagung bakar ya. Apalagi di malam, dimakan waktu malam tahun baru sambil makan jagung, enak ya. Nah, anak-anak, ternyata jagung yang biasa kita makan itu ada kulitnya ya, ada kulitnya. Nah kulitnya itu ternyata bisa digunakan untuk kerajinan seperti di halaman 126 ini ya, bisa dibentuk seperti binatang, kucing, bebek, ayam, ikan, kemudian pohon-pohonan dan daunnya kulitnya harus dikeringkan dulu ya. Kalian punya bayangan? Nah sekarang saya tanya, kulit jagung setelah digunakan menjadi karya kerajinan ini termasuk bahan apa? Bahan apa? Bahan alami. Nah, ini kulit jagung adalah bahan alami. Karena apa? Karena tersedia di alam, tidak buatan manusia. Mengerti anak-anak? Ini cukup mudah ya membuatnya. Jadi kulit jagung yang dikupas itu dikeringkan dulu, dikeringkan di bawah sinar terik matahari. Kemudian kalau sudah kering betul, kita bisa gunting-gunting menjadi membentuk hewan atau pohon-pohonan seperti ya. Kalian pasti bisa, tapi tidak perlu praktek, cuman kalian harus tahu. Dan yang harus kalian ketahui adalah kulit jagung ini ternyata adalah bahan alami. Cara-caranya membuat ini ada cara-cara seperti ini anak-anak. Kalau kalian mau membuat di rumah ya dibaca sendiri ya. Baik, saya lanjutkan ya. Kita kembali ke mengenal minggu. Masih ingat kalian anak-anak, satu minggu itu berapa hari? 7 hari. 7 hari. Kalau tadi kita mencari berapa hari dalam satu minggu, sekarang kita balik. Kalau ketemu harinya, kemudian berapa minggu ya? Misalkan nomor 1 ini, Penny dan keluarga berlibur ke Danau Toba selama 14 hari. Berapa minggukah Penny dan keluarga berlibur? Kalau tadi kan yang ditanyakan berapa hari, sekarang berapa minggu? Dibalik. Berarti ini diapakan anak-anak? Kalau tadi, kalau berapa minggu itu kan, kalau berapa hari tadi itu kan dikali ya.
misalkan 2 minggu berapa hari? Berarti 2 dikali 7. Kalau berapa minggu itu berarti diapakan? Dibagi. Jadi rumusnya dibagi. 14 dibagi itu 7 berapa? Kalau kalian lupa, bisa menggunakan rumus pengurangan berulang. Saya masih ingat caranya seperti ini. Jadi 14 dikurangi 7 itu kan 7, masih belum 0, maka dikurangi 7 lagi. Nah, baru bisa 0. Kalau sudah dihitung 7-nya ada berapa? Ada 2. Berarti 14 dibagi 7 sama dengan 2. Jadi 14 hari itu sama dengan 2 minggu. Jadi Benny dan keluarga berlibur selama 2 minggu. Mengerti anak-anak? Jadi kebalikan dari yang berapa hari tadi ya. Kalau berapa hari itu dikali. Kalau berapa minggu itu dibagi. Nah, yang nomor 2. Ibu guru memberi tugas pengamatan selama 28 hari. Berapa minggu tugas pengamatan yang diberikan ibu guru? Berarti 28 dibagi 7. Berapa? Iya, kalau lupa, kalian gunakan rumus pengurangan berulang. 28 dikurangi 7 itu 21. 21 dikurangi 7 itu 14. Kan belum 0, dikurangi lagi anak-anak ya. 14 dikurangi 7 itu 7. 7 dikurangi 7 itu 0. Kalau sudah kita hitung berapa ya 7-nya? 1, 2, 3, 4. Maka 28 hari itu sama dengan 4 minggu. Yang nomor 3. Udin dan teman-teman mengikuti lomba menyanyi setelah latihan selama 21 hari. Berapa minggukah Udin dan teman-teman latihan menyanyi? 21 dibagi 7 berapa? Ya, kalau lupa tinggal menggunakan pengurangan berulang. Jadi 21 dibagi 7 itu 3. Jadi 21 hari itu sama dengan 3 minggu. Yang nomor 4. Lani jadi juara pada lomba menari setelah mengikuti latihan selama 42 hari. Berapa minggukah Lani mengikuti latihan menari? Ya, 42 dibagi 7 berapa? Ya, kalau kalian lupa itu dihitung berulang ya, seperti ini anak-anak ya. Dihitung sampai 0, kalau 0 tidak dikurangi 7 lagi. Kalau sudah 0, dihitung 7-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 42 hari itu sama dengan 6 minggu. Ya. Yang nomor 5, Edo kembali bertemu dengan nenek setelah 35 hari. Berapa minggukah lama Edo tidak bertemu nenek? 35 hari dibagi 7 sama dengan berapa? 35 anak ya. 5. Ya, ini 35 harusnya. Salah ketik. Ngerti anak caranya? Jadi kalau ditanya itu berapa hari, berarti dikali ya, dikali 7. Kalau ditanyakan berapa minggu, itu dibagi 7. Ya, ingat-ingat ya, yang pertama tadi itu kan dikali, yang menanyakan berapa hari. Ya, kalau menanyakan minggu berarti dibagi 7. Ya. Ada pertanyaan anak-anak? Tidak. Ada yang mau ditanyakan atau mau disampaikan? Baik. Kalau tidak ada, kita sampai pembelajaran 3 dulu ya. Besok kita lanjutkan. Ya.
Ingat, anak-anak yang belum sarapan, jangan lupa setelah ini sarapan ya, biar nggak sakit. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, ada pertanyaan nggak? Pertanyaan, baik, saya akhiri dulu pertemuan pada hari ini. Kita berjumpa lagi besok ya. Semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Mari kita akhiri pertemuan kita dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh ditutup.